Oke, balik lagi di Filosofi Film. Sebuah konten tentang film tapi bukan tentang alur cerita. Iya. Di sini kita cuma merekomendasikan film-film apa yang menurut kita bagus. Iya. Juga ngasih informasi-informasi seputar film itu, dan pastinya di akhir konten kita akan ngambil pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari film ini. Iya. Gitu. Karena kita tuh bisa belajar dari mana aja. Iya, termasuk dari film itu. Iya, jadi film itu bukan sekedar hiburan tapi juga bisa diambil banyak pelajarannya. Iya. Nah, hari ini kita bahas film apa nih, Yan? Bahas film No Country for Old Men, film No lama. Country for Old Men. Film lama, Bang. Tahun 2007. Iya. Jujur, Yan, ini salah satu film terbaik menurut gua. Iya. Jadi ini personal favorite gua lah film Iya, ini. iya. Film No Country for Old Men dari 2007 ini diangkat dari sebuah novel. Sebuah Novel di tahun 2005 dengan judul yang sama, No Country for Old Men juga. Penulisnya Cormac McCarthy. Iya. Jadi novelnya ini waktu keluar di 2005 ini dapat banyak penghargaan, ya. Baru novelnya aja tuh. Ya? Novelnya dapat banyak penghargaan dan cepet banget nih sutradaranya. 2005 novelnya keluar dapat banyak penghargaan, 2007 langsung dibikin filmnya. Oh, tapi lebih cepet KKN, Bang. Iya. Baru tweet langsung viral. Nah, ya ini film sejenis KKN Desa Penari ya. Iya, Cuma iya. film ini hebatnya menang Piala Oscar, menang di kategori film terbaik. Sebenarnya dia menang 4 Piala Oscar. Oh. Salah satunya film terbaik, terus Best Adapted Screenplay. Jadi ininya Adaptasi karena dia terbaik, adaptasi ya. dari novel ya. Iya. Adapted Screenplay, terus sinematografinya kalau nggak salah ya. Oh enggak, sinematografi nominasi. Oh, masuk nominasinya. Iya, ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari informasinya sendiri, Iya. detailnya. Dia dapat 8 nominasi Oscar dan menang 4. 4. Oh, dari setengahnya ya, Bang. Iya, diantaranya ini best filmnya. Best film. Gitu di 2007. Disutradarai oleh Coen Brothers. Jadi dua orang, saudara ini. ya. Ini memang sutradara yang udah nggak perlu diragukan lagi lah di Amerika. Iya. Ya buat kalian yang tahu, di mereka nih sutradara film Fargo juga, yang juga banyak menang penghargaan. Dan dibintangi oleh 3 diantaranya ya, ada 3 aktor kawakan juga di Hollywood. Iya. Tommy Lee Jones, ada Josh Brolin, yang tahu Thanos ya, Thanos. Oh iya, Thanos Dia main di sini. waktu muda ya. Terus jadi antagonisnya di sini ada Javier Bardem. Wah, ini keren banget. Javier Bardem menang Best Supporting Actor di film ini. Best supporting. Ya, karena keren banget dia jadi pembunuh berdarah dingin di sini. Iya. Keren banget. Kayak psikopat beneran ya. Iya. Dan dia jadi aktor Spanyol pertama yang memenangkan Oscar di tahun 2007. Oh iya, keren Dan banget. menariknya juga dia ternyata aktor Spanyol pertama juga yang masuk nominasi Oscar di tahun 2000. Pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Garis besar ceritanya film ini sebenarnya genre-nya ini kan western, action juga, crime, thriller, psychological thriller, dan drama. Jadi bisa masuk ke beberapa genre itu. Garis besar ceritanya, film ini mengisahkan sebuah transaksi narkoba yang gagal, ya. Iya, yang gagal. Sebuah transaksi narkoba yang gagal, dan secara kebetulan ada seorang pemburu yang diperankan oleh Josh Brolin. Di situ karakternya namanya Llewellyn Moss. Llewellyn. Dia lagi berburu dan nggak sengaja menemukan area tempat di Tempat mana transaksinya transaksinya ya. gagal. Iya. Dan di situ dia menemukan Sebuah uang panas lah. iya uang panas dan satu koper uang. Satu koper ya. Senilai berapa tuh? $2 juta. 2 juta dolar ya. Dan dia memutuskan untuk Membawa ngambil pulang. ke situ. Nah, sepanjang cerita film ini mengisahkan tentang bagaimana gara-gara tindakan dia itu, dia dikejar oleh banyak pihak. Iya, hidupnya jadi berubah drastis ya, Bang ya. Iya, dikejar pembunuh bayaran, yang psikopat, juga dikejar kartel Meksiko. Iya. Beberapa pihak yang dikejar, yang mengejar uang itu. Nah, di sini inti ceritanya. Karakter Josh Brolin di sini, si Josh Brolin-nya ya. Iya. Dia nih 2 hari setelah dapat kontrak tentang kontrak film ini, dia tuh ngalamin kecelakaan motor. Kecelakaan motor. Iya. Dan di situ dia sempat khawatir karena dia tuh pengen banget
kerja di film iya. Coen Brothers ini karena Coen Brothers ini legendaris lah. Iya, gitu. semua orang pengen ya di film itu. Pengen di film itu. Dia dapat kontraknya dan 2 hari kemudian dia kecelakaan motor, cedera bahu. Dia sempat khawatir. Cuma menariknya karena di film ini ada adegan bahu dia ketembak di awal-awal film. Iya. Jadi cederanya nggak masalah karena sepanjang film dia Actingnya bahunya itu sakit. beneran gitu. Iya, jadi nggak masalah cederanya. Oh iya, jadi kayak pas banget ya itu ya. Iya, makanya suatu kebetulan yang menarik gitu. Kirain direncanain, kayaknya karena lagi cedera nih, apa gitu enggak? Enggak juga. Enggak juga, karena emang aslinya begitu ya? Asli di novelnya pun seperti itu. Oh gitu. iya, kayak takdir aja gitu Bang. Takdir kebetulan gitu, untung cederanya bukan kepala gitu kan, beda Oh, lagi. iya. Harus ganti naskah lah gitu kalau cederanya kepala. Nah itu fakta menarik pertama, terus selanjutnya fakta menarik selanjutnya ada, jadi di tahun 2018 ada sekelompok psikiater yang ngadain riset tentang psikopat. Iya. Gitu. Nah mereka meneliti 400 film Hollywood tentang psikopat ya. Dan hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa karakter Anton Chigurh yang diperanin Javier Bardem di film ini itu adalah gambaran paling akurat tentang psikopat. Cuma di film itu ya? Di film itu yang paling akurat, paling dekat sama realitanya. Jadi psikologi psikopat itu seperti apa sih? Gitu. Makanya di film itu memang bagus banget kan. Iya. Menurut lu gimana? Menurut lu sendiri lu lihat dia sebagai psikopat? Itu kayak nyata beneran psikopat sih. Gua ngeliatnya pas salah satu adegan tuh ketika dia membunuh, buset, ini orang bener-bener gitu Bang. Dari matanya tuh kayak dia nggak mau ngeliat korbannya, tapi gimana ya ekspresinya? Kayak nggak punya empati sama sekali gitu. Kayak dan prosesnya itu nggak kayak mati yang di film-film yang kebanyakan ya. Kebanyakan kan cuma dikertak gitu doang kan, mati. Oh iya, ada adegan di mana dia bunuh pertama kali. Iya kan? Kalau biasanya kan kalau dikertak gitu kan nggak bakal mati, paling cuma nggak ini aja, jadi enakan ya. Iya itu. Kalau itu terapis spa itu. lama banget ya Bang. Lama banget proses membunuh dengan dicekek pakai borgol ya. Iya. Iya, jadi itu adegan yang cukup realistis banget tuh di situ. Iya, buset. Karena lama banget. Terus fakta menarik selanjutnya, nah si Coen Brothers sutradara film ini kan dia yang nyutradarain, dia yang produserin, dia yang ngedit dan dia juga yang nulis skripnya. Gitu. Jadi ini film kedua dalam sejarah Oscar yang menang Oscar yang keempat perannya ini diisi sama orang yang sama gitu. Dia sutradarain, produserin, nulis dan juga dia yang ngedit bahkan. Film pertama yang menangin Oscar dengan cara itu sebelumnya film Titanic. James Cameron di tahun 97. Iya, yang kemarin bikin Avatar juga kan. Ya mungkin itu orang-orang ini ya perfeksionis kali ya. Iya. Jadi yang seneng kalau ngedit bahkan nggak terlalu percaya sama orang dia edit sendiri. Iya bener Bang. Walaupun dia udah tua gitu. Iya, karena kayaknya cuma dia yang tahu caranya gitu. Iya, mungkin dia maksimalnya gimana sesuai itu. Iya, sesuai dengan yang diinginkan ya. Gitu. Nah, itu terus yang terakhir fakta menarik terakhir di film itu Javier Bardem itu kan di scene awal dia tuh mengakhiri hidup korbannya tuh pakai senjata yang cukup aneh kalau lihat di situ. Pakai tabung oksigen ya. Ada tabung oksigen terus ada selang. Nah, itu ternyata senjata itu aslinya itu biasa digunakan sama petani di Amerika untuk membunuh sapi. Peternak di Amerika untuk membunuh sapi sebelum diolah lah, dijagal. Pantesan ada adegan ada cerita tentang membunuh sapi ya Bang? Iya. Itu salah satu ininya ya? Iya, salah satu hal yang relate. Kenapa pakai senjata itu? Karena katanya kalau bunuh ternak, misalnya apalagi ternak besar seperti sapi, kalau pakai senjata itu ada resiko peluru mental segala macam. Oh iya. Nah itu untuk menghindari itu peternak di Amerika tuh pakai senjata itu. Itu. Adegan favorit lu di film itu apa? Itu sih yang paling epic yang tadi gue bilang pas adegan pembunuhan itu. Bukan karena gue psikopat ya, tapi karena sinematik banget Bang. Tapi di YouTube boleh ngomong benar nggak sih? Kayaknya mengakhiri hidup seseorang. Iya. Ketika waktu adegan si
si psikopatnya Anton Pemeran Seeger, antagonisnya itu. ya mengakhiri hidup sheriff di Sheriff, awal ya, iya. di awal-awal. Dan dia si polisinya juga kayak nggak ada rasa curiga apa ya bang ya. Iya. Tahu-tahu. Karena dia mindahin borgol dari belakang ke depan kan, Iya. dipindahin. Oh. Dan di situ di adegan itu dramatis banget karena sepatunya itu ninggalin apa ya, noda-noda di Iya, lantai iya. kan, karena dia Jejaknya kejang. dia. Iya. Iya. Nah kalau gua adegan favorit gua justru di akhir film. Cuma gua nggak mau spoiler. Iya. Pokoknya di akhir film itu menurut gua salah satu ending film terbaik menurut gua. Itu. Jadi kalian kalau penasaran nonton aja. Gitu. Pelajaran apa yang lu bisa ambil dari film itu ya? Pelajarannya adalah ini apa ya, kayak bisa masuk ke kemana aja ya, bukan ke kriminal doang. Jadi kan seperti judulnya tuh, No Country for Old Men. Iya. Jadi orang tua nih kadang nggak jadi orang tua nih kadang ngerasa dirinya asing atau nggak punya tempat ketika ngelihat sekelilingnya tuh kok udah beda ya kayak. Semuanya udah nggak bisa diikutin, jadi kayak Dia kayak tokoh sheriff di film itu. Iya, kan? sheriffnya Tokoh itu kan. sheriff. Itu kan dia kayak mikir kok gua kayak nggak bisa melakukan apa-apa terhadap kejahatan yang terjadi Iya. gitu. Nah, dan dia sempat bilang di awal film, dia kan ada narasi itu. Iya, sedikit narasi, gitu iya. kan. Dia sempat nyeritain bagaimana dia heran sama penjahat-penjahat di zaman sekarang yang nggak punya rasa bersalah, Iya. yang kekejamannya tuh udah nggak di relate luar lagi sama nalar dia ya. gitu. Karena Bahkan dulu waktu dia kecil dia nyeritain, dia kan nyeritain bapaknya apa kakeknya Iya. dia. Bahkan waktu zaman dulu itu sheriff itu kerja nggak bawa pistol katanya. Bener kan? Iya, bener. Karena Mungkin relate kriminalnya nggak ada, Iya, maksudnya jarang. mungkin relate kayak Hansip di film Susana gitu kan. Cuma bawa pentungan doang gitu. Bawa pentungan. Iya, desa udah aman. Iya. Tapi itu dulu, Dulu, zaman nah, sekarang iya. penjahat-penjahat semakin kreatif, semakin sadis, Iya. semakin nggak punya hati. Mungkin berkembang gitu. Nah, itu di film itu kan si sheriff merasa kayaknya gue udah nggak ada gunanya. Gitu. Iya, Nah, di zaman yang udah berubah ini. Nah itu sering kita alami. Berarti menurut lu pelajaran yang bisa lu ambil adalah kita kadang juga sering ngalamin sebagai Iya. orang yang umurnya terus nambah, tapi kadang kita kok Nggak udah nggak ngikutin. relate lagi sama Iya, zaman sekarang. bener. Dalam beberapa hal ya. Iya. Kayak bukan kan film ini kan ada kriminal kan, Iya. tapi bukan di kriminal aja. Iya. Kayak gue sekarang ngerasa, kok dulu waktu gue sekolah perpisahan tuh nggak ada yang joget-joget gini ya. Kalau sekarang semuanya begitu bang. Joget sekarang. Iya, kalau perpisahan ada joget-joget gini, semua satu sekolahan gini. Kata gue, kayaknya ini bukan tempat gue sih. Karena jadi konten kan kalau dia Nah, itu nggak ada konten. Iya, makanya kayak nggak ada tempat buat gue untuk di kehidupan seperti itu. Iya, jadi sesuai sama judulnya, pelajaran yang bisa kita ambil tuh No Country for Old Men. Seolah tidak ada tempat buat orang tua gitu. Iya, betul. Itu ya, buat kalian apa, komen di bawah. Mungkin kalau kalian dapat pelajaran lain dari film ini, silahkan komen di bawah. Menurut lu kasih rating berapa ke film ini? Dari 0 sampai 100 0 ya? sampai 100. Kemarin ya. Kayaknya sih 0 sampai 100. 97 kayaknya bang. 97. Iya. Kalau buat gua, karena ini film favorit gua dari dulu, buat gua 100. 100. Jadi kalian yang penasaran tonton, gue jamin filmnya bagus banget. Ya. Oke, kayaknya gitu aja ya Ya, hari ini. ya udah gitu aja. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Dengan film yang lain, Yang film lain. yang keren juga pastinya, dan pastikan kalian coba nonton film-film yang kita rekomendasikan. Iya, karena belajar bisa dari mana aja, bisa dari film juga.